kita sebagai Lajismu, sama-sama kita ketahui bahwa Lajismu itu dihadirkan oleh Muhammadiyah diharapkan mempunyai sebuah maslahah yang besar. Lihat masyarakat di Sidoarjo kan masyarakat yang Muslim kebanyakan, dan kita berusaha untuk unity of brotherhood lah. Terkait dengan itu ya kita meringankan beban daripada saudara-saudara kita. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng kita di id.vasco, konten yang paling menarik untuk membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Nah, sebelum itu kita harus mengapresiasi ya teman-teman channel ini. Nah, untuk itu silahkan like dan subscribe. Serta kalau teman-teman merasa konten ini kurang sesuatu hal yang lebih kreatif lagi, atau teman-teman punya masukan yang lebih mantap, silahkan komen di bawah dan juga share jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Oke teman-teman, di sini nanti kita sudah kedatangan tamu undangan kita yang memang beliau ini adalah salah satu orang yang luar biasa, yaitu adalah Bapak Anang selaku Ketua Lazismu Sidoarjo. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang. Oke, apa kabar ini kira-kira? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat Pak Anang ya. Sehat. Alhamdulillah. Memang dalam pandemi ini ya kita dituntut untuk selalu sehat Pak Anang, untuk terus produktif. Nah, kebetulan hari ini kita berjumpa dengan Bapak Anang yang memang beliau sudah berapa tahun Pak Anang untuk di Lazismunya? Lama kayaknya ya. Kalau nggak salah ya sudah 5 tahunan. 5 karena tahunan. periodisasi diundur ini. Oke, karena pandemi juga Pak Anang Iya, ya. karena Betul. pandemi. Oke, nah baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Anang tentang terkait Lazismu ya di Sidoarjo khususnya, dan juga beberapa hal terkait pandemi pun juga tentang kebencanaan gitu teman-teman. Nah, pertama yang mungkin akan jadi topik pembahasan saya adalah ini Pak Anang. Kira-kira nih dalam pandemi corona ini, COVID-19 ini, kira-kira bagaimana sih Lazismu gitu kan? Karena kita sudah hampir setahun Pak ini pandeminya. Nah jadi kira-kira apa kabar nih Lazismu Sidoarjo? Iya, alhamdulillah kita sebagai Lajismu, sama-sama kita ketahui bahwa Lajismu itu dihadirkan oleh Muhammadiyah diharapkan mempunyai sebuah maslahah yang besar. Nah, termasuk dalam kondisi adanya pandemi yang saat ini kita sama-sama kita rasakan, kita berusaha untuk ya memberikan makna kepada masyarakat agar mampu untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Nah, di antaranya bahwa pada saat MCCC itu banyak sekali kita tasarufkan, di mana kerjasama dengan MCCC. Jadi Lajismu itu hakikatnya adalah lembaga yang berusaha untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sodakoh. Baik itu di lingkungan Muhammadiyah maupun simpatisan, bahkan juga siapapun yang berkehendak untuk melakukan kegiatan infak itu. Kemudian hasil itu kita tasarufkan sesuai mekanisme yang berlaku gitu. Muhammadiyah membentuk MCC, Lajismu diharapkan berbuat untuk itu. Dari berbagai kegiatan yang dicanangkan MCC kaitan dengan pandemi COVID ini, Lajismu berusaha untuk memberikan yang kerja keras untuk menghimpun dana agar bagaimana MCC itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan baik, memberikan tasaruf berbagai aktivitas yang dilakukan oleh MCC. Baik. Nah, berarti ini kan ketika pandemi ini Pak ya, ini kita dari awal kan tidak nyangka dan sangat kaget sekali dengan kita harus punya kebiasaan baru, dan pun juga ternyata di sini Lazismu punya kerjasama dengan Muhammadiyah COVID Common Center Pak ya, untuk
menanggulangi virus corona yang sedang tersebar pada saat ini. Nah, kira-kira Bapak, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan sama Lazismu bersama MCCC dalam upaya untuk pencegahan COVID-19? Ya, berbagai aktivitas kita lakukan, diantaranya kita membuat hand sanitizer, kemudian menyediakan bahan-bahan makanan untuk didistribusikan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh MCC itu. Dan ya berbagai kegiatan, ada pembuatan masker yang dilakukan oleh teman-teman AMM, teman-teman Aisyah dan lain sebagainya, Luar selalu biasa sekali. kita supply. Bahkan kaitan dengan kondisi yang memprihatinkan itu juga melibatkan perekonomian masyarakat saat ini yang sesungguhnya sangat memprihatinkan itu. Betul. Lajismu berusaha untuk membuat terobosan program, yaitu ya meningkatkan pinjaman tanpa bunga sama sekali ya, bahkan juga pemberian kepada mereka-mereka yang tidak mampu tanpa adanya bunga sama sekali. Kalau dulu itu mungkin 1 bulan ya antara 3 sampai 5, saat ini mungkin lebih dari 10 Oh, per lebih dari 10 bulannya. ya. Jadi antara 1,5 juta sampai 7 juta itu Juta. kita Oke. diharapkan mereka bisa eksis dalam rangka melakukan aktivitas bisnis mereka itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ketika pandemi ini kan banyak karyawan yang di PHK, Bapak ya. Pun juga banyak orang-orang yang awalnya pada saat sebelum pandemi udah sulit gitu loh. Apalagi ketika sekarang orang pandemi, apalagi orang jualan-jualan itu Bapak ya. Pasti sangat berkurang. Nah, itu Lazismu membantu mereka, Pak ya. Insya Allah semacam itu. Jadi Oke. termasuk juga kita lakukan pemberian HP Oh, karena belajar itu daring. oke. Kita masukkan banyak dari guru-guru bahwa banyak sekali di sekolah-sekolah itu yang warga yang kurang mampu tidak bisa menyediakan HP bagi anaknya. Bagi anaknya. Oke. Ya, kemudian kita insya Allah program itu sampai 17 HP kita kita berikan kepada sekolah-sekolah, baik sekolah di Muhammadiyah maupun yang bersifat umum, yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan ya Bapak ya. Ya betul, memang kalau kita ngomong COVID ini kan kompleks, mulai dari segi ekonomi lemah ya kan. Pun juga sekarang di sektor pendidikan kita punya kebiasaan baru, anak-anak itu kalau sekolah harus pakai HP Bapak sekarang. Ya, kan. Jadi kalau orang tua nggak punya HP gimana? Nah, repot kan Pak. Nah, ternyata Lismu juga membantu di situ Pak ya. Insya Allah sudah kita lakukan Oke, itu. alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah sangat melihat bahwa Lazismu bukan hanya fokus pada kerjasama dengan MCCC ya untuk menuntaskan virus corona, tapi juga melakukan banyak sekali bantuan-bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di era pandemi ini, Pak ya. Ya memang itu yang kita harapkan. Jadi kita melihat masyarakat di Sidoarjo kan masyarakat yang Muslim kebanyakan, dan kita berusaha untuk unity of brotherhood. Lah terkait dengan itu ya kita meringankan beban daripada saudara-saudara kita. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih pada ini, Bapak. Saya pengen tahu sebenarnya, penasaran banget. Jadi pada saat pandemi ini tuh kira-kira kendala apa saja sih Bapak yang dialami oleh Lazismu ketika melakukan penggalang mungkin input dana Bapak ya, mungkin beberapa donatur pasti juga mengalami ketidakstabilan mungkin ya, kira-kira turun atau justru malah naik gitu kan, atau bahkan ketika melakukan pentasyarufan itu apakah dipermudah karena ini banyak orang-orang yang mungkin merasa kekurangan kayak itu, mungkin bisa diceritain Bapak. Kalau secara objektif memang ada penurunan. Nggih. Artinya kalau dulu-dulu itu teman-teman guru dan lain sebagainya, bahkan juga mujaki, munfik, mutasodik itu ya sangat banyak, karena akibat pandemi ini ada yang apa namanya
izin untuk sementara waktu tidak bisa memberikan Betul. infak, sodako dan zakatnya kepada Oke, lazismu. betul. Tapi alhamdulillah kita mencoba agar bagaimana lazismu ini tetap survive. Maka ada terobosan-terobosan baru. Jadi kita kerja keras untuk ya memperbanyak lagi mengadakan canvassing, ya bagaimana agar muzaki itu bertambah. Dan tentunya alhamdulillah dalam kondisi semacam ini ya kita belum pernah menolak untuk memberikan kepada hal-hal yang seharusnya kita berikan, tapi alhamdulillah masih cukup. Masih cukup Bapak ya. Baik. Nah, berarti ngomong-ngomong nih Bapak, kalau kita tadi sudah diceritain sama Pak Anang tentang hal-hal yang sudah dilakukan sama lazismu di era pandemi ini. Nah, kira-kira semua hal yang sudah dilakukan sama lazismu itu pada saat pandemi ini tuh kira-kira merubah nggak program-program tahunan lazismu yang sudah dirancang tahun kemarin sebelum pandemi? Ya, insya Allah tidak. Jadi program tahunan diantaranya Ramadan ya dengan target mungkin 250 juta kayak tahun yang lalu itu juga ya kita akan kerja keras dan insya Allah ada jalan keluar. Intan surullah yang surkum. Insya Allah kita yakin betul bahwa itu ada kemampuan. Bahkan kalau melihat nominal, alhamdulillah ada yang percaya dengan lazismu. Bagaimana terserah lazismu, ada ini ada dana infak mukoyat, terserah disalurkan kemana. Itu juga ternyata juga ada sangat tinggi dan besar nilainya. Jadi alhamdulillah nanti tentunya kita di bawah Muhammadiyah ya kita serahkan kepada Muhammadiyah bagaimana ada infak mukoyat ini supaya disalurkan kemana. Tapi itu terjadi di lazismu, kepercayaan luar biasa. Kita mencoba untuk menjaga itu dengan senantiasa amanah. Oke, alhamdulillah. Yang kita jual kan di lazismu itu kepercayaan, amanah, keterbukaan, dan semacam itulah. Oke, berarti intinya tidak merubah program lazismu. Insya Allah tidak merubah. Dan yang pasti ketika program lazismu itu jalan dan ketika ada pandemi ini justru lazismu lebih bisa untuk punya pos-pos pentasyarufan dana yang baru dan itu yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat itu Bapak ya. Nah, lalu ini saya pengen tanya nih Bapak. Jadi kira-kira ini kan banyak sih Bapak lembaga-lembaga yang per hari ini itu terkendalanya karena COVID itu karena memang karyawannya itu harus dikurangi dan ternyata ketika orang-orang yang nggak dikurangi itu terkena COVID-19. Ini naudzubillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Bapak ya. Nah, kira-kira kalau lazismu ini ada nggak personilnya yang terpapar virus Bapak? Ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada itu. Cuma kita berusaha untuk memberikan sesuatu terhadap warga Muhammadiyah maupun muzaki, munfik itu sangat tinggi. Kalau karyawan kita alhamdulillah kita taat kepada apa yang digariskan Muhammadiyah, jadi kita selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada satupun di lazismu pegawainya yang terkena COVID. Ada yang kita curigai, kemudian kita suruh swab di Parahita, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah negatif Bapak ya. Oke, alhamdulillah. Semoga lazismu ini enggak terkendala apapun. Nah, karena memang lazismu ini menjadi salah satu penopang ya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan, apalagi khususnya dalam hal ekonomi. Tadi udah dibantu kan sama lazismu. Nah, mungkin kilas COVID-19 kita sudah melihat keluar biasaan lazismu dalam berjuang untuk berkhidmat pada umat Bapak ya, kita membantu sesama. Nah, hari ini kita masih berduka atas adanya bencana COVID Bapak ya. Nah, tapi Allah lebih sayang sama kita semua Bapak, dan kita diberikan ujian untuk mengukur kekuatan kita
kita diberikan ujian banjir Pak di Sidoarjo Pak. Beberapa bencana itu ada banjir di Dong Banteng ya Pak. Terus ada puting beliung ya, angin puting beliung di daerah Taman dan juga beberapa desa di Krian. Nah, kira-kira Bapak, bagaimana ini Lazi semua ketika melihat beberapa bencana yang ada di Sidoarjo secara keseluruhan? Ya, bencana itu kan sesuatu hal yang sesungguhnya tidak kita harapkan, tapi ya kita harus selalu waspada dan menyiapkan diri untuk ke sana. Artinya karena musibah banjir, puting beliung itu hampir setiap tahun terjadi, maka ada pos-pos yang tidak boleh diganggu untuk hal-hal sedemikian rupa itu. Jadi kemarin lusa itu ada puting beliung di Tarik, itu kita hadir ke sana beserta MCCC, kemudian MCCC mengusulkan bagaimana kalau warga yang terkena musibah itu dan kebetulan tidak mampu kita bantu, ya kita siap untuk itu dan alhamdulillah macam itu. Kemudian kita banjir di Sidoarjo saat ini. Untuk Gedung Banteng dan Banjarasri, pihak masyarakat mengajukan ke kita, ya kita tanggapi. Di antaranya kalau yang Gedung Banteng dan itu ada minum karena kebutuhan yang sangat mendasar, itu sudah sering kita datangkan air bersih. Air bersih. Sudah sangat sering, termasuk kita beserta MCCC mendatangkan dokter untuk akibat daripada banjir itu mungkin mempunyai dampak ke kesehatan mereka itu. Kerjasama dengan Sikot dan kita biayai juga. Kemudian beserta teman-teman AMM dan lain sebagainya mengadakan kerja bakti. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Ya ini kita berusaha untuk membiayai itu karena memang Lajismu lembaga yang berusaha menghimpun dananya. Sedangkan anak-anak Kokam, IMM dan sebagainya itu kan pelaksana daripada program-program yang dicanangkan oleh MCC. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman dan tentunya insya Allah mendatangkan simpati di masyarakat. Termasuk 3 hari ini kita menyediakan konsumsi. Jadi konsumsi untuk siang dan malam. Di Gedung Banteng, Di Gedung Banteng, Banjarasri dan Banjar. 3 desa ini yang membutuhkan. Insya Allah setiap harinya itu 300 porsi. 300 porsi ya dari Lazis kita berikan selama 3 hari. 3 hari ini. Nah, termasuk yang hari ini itu kita akan tasarufkan paket-paket untuk korban yang ada di Sidoarjo. Sebab di Tanggulangin itu kita dengar PCM sudah menyediakan paket-paket itu untuk 3 desa, maka kita menyediakan paket-paket untuk daerah kayak Rangka Kidul, kemudian Gebang, kemudian perumahan yang timurnya Lingkar Timur itu Bapak daerah sana? Iya, daerah situ itu termasuk di Kali Pecabean. Kali Pecabean, betul. Insya Allah saat ini kita siapkan 90 paket untuk 90 paket kita distribusikan. Jadi MCC kerjasama dengan Muhammadiyah setempat itu mendata siapa-siapa aja orang yang terdampak, khususnya mereka tidak mampu, itu akan diberi paket itu. Itu paket itu isinya apa saja sih Bapak? Yang tahu persis ini lagi belajar dari MCC, tapi nilainya kalau nggak salah sekitar 75 sampai 100. 100.000 ya? Iya. Itu dalam satu paket yang memang lagi dibutuhkan sama masyarakat yang sedang. Kan memang hari ini yang banjir bukan hanya Dong Banteng saja ternyata, tapi juga Sidoarjo, apalagi kecamatan, daerah Pecabean, Sungai Pecabean sana juga meluap dan juga beberapa desa yang kemarin memang per hari ini Sidoarjo tergenang. Sidoarjo kemarin juga jalan Porong itu Bapak itu kan juga tergenang, yang memang padahal punya mesin yang memang harusnya sudah terhindar dari banjir. Nah, kira-kira Bapak kalau untuk
tadi kan Lazismu sudah banjir sudah dieksekusi sama AMM dibantu Kokam, Muda, IMM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita kalau kebencanaan kan kerjasama sama MDMC nih Bapak. Ya. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan gimana kerjasamanya sama MDMC terkait kebencanaan yang ada gitu. Ya, ya, MDMC itu kan sebuah lembaga pembantu PDM yang ditugasi khusus untuk menangani masalah Kebencanaan, bencana-bencana betul. itu. Lah kebetulan Lajismu mengambil porsi untuk mendukung dananya. Jadi untuk dukung dananya. Alhamdulillah Lajismu sudah memberikan peralatan-peralatan kepada MCCC dalam mereka melaksanakan tugas itu. Di antaranya ada generator, barangkali di tempat musibah itu ada mati lampu, termasuk alat pembersih pasca bencana. Oke, itu Jadi semprotan itu kita sudah belikan. semprotan untuk penghilang itu Pak ya, apa tanah liat mungkin. Iya, tanah liat yang Liat. sulit-sulit itu diprogram oleh MCC dan kita sediakan. Termasuk apa namanya kita sediakan apa gergaji Oke, listrik, gergaji listrik. gergajian itu. Itu untuk apa Bapak kira-kira gergaji? Ya barangkali ada pohon-pohon tumbang Oh, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat setempat ya Oke, kita betul. siap. Ini kita sampaikan barangkali masyarakat membutuhkan silakan hubungi MDMC. Oh gitu, baik 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 baik. Nah, untuk tadi untuk peralatan kebencanaan udah di cover sama Lazismu bersama MDMC. Nah, sekarang tadi Bapak tadi sempat menyampaikan tentang kesehatan Bapak. Nah, kira-kira kalau untuk kesehatan ini sebenarnya selama banjir, mungkin yang mengawali banjir di Sidoarjo kan Gedung Banteng, Bapak. Iya. Hingga saat ini di Sidoarjo ada di Kali Pecabean, Candi dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa sih Pak penyakit yang biasa diderita oleh masyarakat Yang Sidoarjo? kita sudah di Tanggulang itu sudah 2 kali mengadakan apa namanya kegiatan apa pengobatan massal gratis. Oh, gratis ya. Itu yang banyak itu ya sakit gatal-gatal dan lain sebagainya. Ya khususnya gatal-gatal itu mungkin karena terlalu lama kena genangan yang genangan itu bercampur dengan Dengan berbagai virus kotoran itu. kotoran dan sebagainya itu sehingga mereka gatal-gatal. Kebanyakan itu. Oke. Bahkan untuk tahun yang lalu itu sampai kehabisan obat kita ambilkan lagi ke Siti Khadijah. Alhamdulillah mereka concern untuk membantu dan dengan obat-obat yang terbaik. Jadi yang dibantukan itu bukan obat-obat sembarangan tapi yang berusaha yang terbaik karena memang ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi obatnya yang terbaik pun juga gratis untuk masyarakat yang sedang tertimpa penyakit ya, Bapak, karena efek dari banjir. Nah, kalau dari saya pribadi kemarin ketika melihat beberapa fenomena banjir yang ada di Sidoarjo, memang rata-rata memang penyakit kulit, Bapak ya. Penyakit kulit, terus tapi kira-kira ada korban jiwa nggak sih Pak di banjir Sidoarjo? Kelihatannya kita nggak dengar. Untuk nggak dengar, korban Pak, ya? jiwa nggak dengar. Yang banyak itu korban material. Jadi Real, oke betul. mungkin rumahnya agak tenggelam. Bahkan di akibat banjir ini insya Allah ada laporan dari warga yang apa namanya atapnya runtuh akibat banjir ini. banjir. Nah, kita MCC kita suruh nyurvei dengan apa namanya petugas Lajismu kalau memang harus dilakukan kerja bakti monggo yang prinsip Lajismu akan berusaha untuk mendukung dananya. Oke, baik. Jadi kerugian material pun juga pasti banyak Bapak ya. Apalagi kalau kita melihat di Gedung Banteng itu rata-rata rumah kan sudah diratakan dengan tanah. Jadi apa banyak yang diuruk karena katanya kan mengalami itu penurunan tanah ya. Oke, nah di luar itu Bapak kira-kira ketika Sidoarjo sudah COVID belum pergi, kemarin kan juga ada sempat PPKM Bapak ya, PSBB versi 2 ya. Dan membuat masyarakat kalau yang jualan ini malamnya pun nggak bisa jualan, jadi harus sampai sore saja. Itu kira-kira apa sih yang nantinya rencananya dalam waktu ke depan
Lazismu lakukan, atau mungkin Bapak sekarang bersama tim Lazismu sudah memprogramkan, sudah merencanakan program-program ke depannya? Yaitu tadi artinya bahwa karena masyarakat itu sangat membutuhkan modal, ya kita berusaha untuk memberikan modal itu. Modal, Jadi oke, peningkatan modal. tadi dari yang biasanya 3 sampai 5 kita tingkatkan lah Oke, untuk itu. jadi Bahkan dulu waktu awal-awal COVID, guru-guru banyak yang merasa ya berat terkait dengan ekonominya, kita memprioritaskan pinjaman ke guru-guru. oh, Guru guru-guru. yang kepingin mempunyai usaha, karena saat itu situasi kayak begitu, murid-murid yang jarang yang bisa membayar SPP-nya dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya ada kebijakan Pinjaman memprioritaskan ke guru. guru-guru. Dan alhamdulillah sekarang guru-guru sudah banyak yang mengembalikan dan ya, kita untuk masyarakat. Oke, jadi bentuknya berupa pinjaman Bapak ya. Ada yang pemberian, ada yang Oke. pinjaman. Kalau memang apa namanya mereka tidak mampu betul dan lain sebagainya, kita berikan. Gitu. Termasuk kita lihat di depan kita itu ada orang yang usaha, kemudian ya hanya ya kita taksir hasilnya itu gak sampai 15.000, ya Per kasihan hari Bapak mereka ya. ya. Iya, Ya betul, akhirnya betul, kita betul. beri semacam itu, kita program Luar beri biasa. secara rutin. Ada Secara- yang ya pinjaman semacam itu. Oke. Artinya yang kehilangan tapi masih mempunyai giroh untuk mengembangkan usahanya, monggo kita beri spirit untuk modal pemberian Oke. modal itu. Luar biasa Biar sekali. mereka juga tidak terjerumus pada rentenir itu, yang Oke, sangat betul. mencekik itu. Nah, ini menurut saya luar biasa loh, teman-teman. Jadi Lazisme itu punya apa ya? Ini bagi saya mencerahkan umat ini ya. Ya, semua. Punya solusi bahwa ada pinjaman tanpa bunga, Bapak, Tanpa pastinya. bunga sama sekali. Oke, tanpa bunga. Sama sekali. Sama sekali tanpa bunga ini, Tanpa Bapak. bunga. Dan kita tidak ancam mereka untuk memberikan infak, enggak. Oh, tidak, Bapak ya. Betul, Tetap betul. kita pure bahwa itu memang kita berikan kepada mereka dengan harapan mereka bisa eksis. Oke, jadi intinya ini pinjaman ini bentuknya untuk membantu Bapak ya, untuk membantu dan sebagainya. Nah, ini kalau saya sedikit teringat bahwa banyak sekali warga Muhammadiyah yang menuntut Muhammadiyah buat bank sendiri gitu. Karena kemarin ada beberapa apa namanya eh, mungkin informasi yang Muhammadiyah menarik beberapa bank beberapa asetnya di bank syariah. Di situ ini Lazisme Sidoarjo sudah selangkah lebih dulu ya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, dan semoga nanti ada bank yang meminjamkan tanpa bunga Bapak ya. Kan gitu, tanpa riba maksudnya. Ya, maksudnya kan ini dana kita itu kan kita ambil dari zakat, Dari infak, zakat dan infak itu. sodako. Ya tentunya spirit mujaki itu kan bagaimana ini membantu tanpa ada apa-apa sesuai syariat. Saya syariat Bapak ya. Harapannya semacam itu. Termasuk kita mengadakan mobil pun karena munfik mujaki itu mempunyai asumsi yang macam-macam, kita nggak berani untuk pinjam ke bank untuk membeli mobil, tapi punya dana baru kita beli. Oke, jadi luar biasa. Jadi kita nggak apa ya, nggak riba Bapak ya berarti. Berusaha untuk tidak Tidak riba karena kita memegang ya hal yang terkait dengan zakat, infak, dan sodako. Oke, Persepsi masyarakat terhadap itu masih macam-macam. betul, betul. Biar tidak macam-macam ya berusaha untuk kita turuti lah. Oke, baik, siap, siap. Kita terlepas dari masalah pro kontra itu. Nggih, nggih, siap. Nanti itu diskusinya lebih lama lagi Bapak. Iya, ya, itu nanti akan diskusi. Baik. Nah, mungkin ini terakhir Bapak. Jadi di tengah pandemi ini, dan kita tadi sudah dipaparkan tentang Lazisme ternyata sudah melakukan banyak hal dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa sih pesan Pak Anang selaku Ketua Lazisme Sidoarjo untuk kepada masyarakat sekitar dan pun juga terkhusus kepada masyarakat warga Muhammadiyah? Pertama kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan warga-warga baik itu Muhammadiyah, simpatisan dan lainnya
terhadap lajismu dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Dan insya Allah yang mereka lakukan itu akan mempunyai makna yang besar bagi masyarakat kita, dan itu kita akan uji dengan kejujuran, keterbukaan. Jadi yang kita jual itu bagaimana mereka meningkatkan trust lajisme itu, kita berusaha untuk sejujur-jujurnya. Ya termasuk insya Allah saya selaku ketua juga melakukan zakat lewat lajisme. Setiap bulan bisa dicek. Tapi saya nggak perlu menyebutkan. Oke, betul Bapak. Siap. Jadi itu, dan kepada mereka yang mempunyai sedikit harta yang lebih, ya monggo disalurkan, karena memang program kita semakin meningkat di tengah pandemi dan musibah yang luar biasa. Kita tidak perlu pesimis, kita hadapi dengan optimis, tetap ya low profile tapi high product. Kita nggak boleh takabur, nggak boleh ria. Kita tetap ya berusaha untuk ya low profile dan high product semacam itu, melakukan aktivitas. Dan kepada warga yang kena musibah, kita berharap sabar, dan itu lajisme insya Allah akan hadir sebatas kemampuan kita. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita penuhi yang semaksimal mungkin. Sebab itu tadi tugas kita insya Allah adalah membantu pemerintah untuk meringankan hal-hal yang menjadi hambatan bagi mereka. Oke, baik. Mungkin cukup itu apa ya yang perlu disampaikan. Baik. Oke, terima kasih Bapak Anang atas diskursusnya pada siang hari ini, yang kita harapkan lajismu terus akan berbagi untuk sesama dan pun juga demi kemaslahatan umat. Oke. Dan spirit Al-Maun di Muhammadiyah. Ini kita diingatkan lagi oleh spirit Al-Maun Bapak Anang. Nah, untuk itu mungkin kita bisa sambung next time Bapak ya. Semoga bisa tetap berkhidmat untuk umat. Nah, baik rekan-rekan sekalian, luar biasa sekali hari ini kita sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari cerita Pak Anang dan pemaparan tentang lajismu untuk masyarakat sekitar, khususnya di Sidoarjo yang memang hari ini kita lagi diterpa pandemi dan juga beberapa bencana. Nah, untuk itu semoga nanti kita bisa bertemu di lain forum. Jika teman-teman punya kesempatan untuk request ya, silahkan kasih komen, dan tentunya jangan lupa untuk like, dan ketika teman-teman merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share kepada saudara-saudara sekitar, dan jangan lupa subscribe. Baik, untuk itu kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Septar Sistor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.